Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Syabuana, NIM 2120631006 dari kelas SPS 3 Angkatan 2021 dengan program studi Perbakas Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Raden Fatah Palembang. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Rahman Bayumi ME selaku dosen pengampu mata kuliah Perilaku Organisasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana perilaku organisasi dapat berperan penting dalam 1. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 2. Perilaku organisasi dalam membantu cara komunikasi. 3. Perilaku organisasi dalam mengatasi stres. 4. Perilaku organisasi dalam mengarahkan sikap dalam menghadapi konflik. Baik, kita masuk dalam pembahasan bagaimana sih peran perilaku organisasi dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pemecahan masalah dalam organisasi. Organisasi selalu dihadapkan pada berbagai masalah, mulai dari yang bersifat strategis sampai dengan yang bersifat operasional. Masalah-masalah yang bersifat operasional paling sering terjadi dan dihadapi oleh para pekerja tingkat operasional atau operative level. Dalam hal ini, perilaku organisasi mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan organisasi dan harus pula didukung oleh efektivitas pemecahan masalah yang dilakukan oleh para pekerja profesional. Berikut ini diuraikan contoh-contoh tentang hal tersebut. Keberhasilan perusahaan-perusahaan Jepang terutama terletak pada faktor pengembangan pola pemecahan masalah dalam kelompok atau group problem solving. Pola ini merupakan upaya organisasi untuk meningkatkan motivasi kerja dan efektivitas pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kualitas secara terus-menerus atau continuous quality improvement. Pola pemecahan masalah dalam kelompok diwujudkan dalam kelompok-kelompok kerja yang dikenal dengan nama gugus kendali mutu (Quality Control Circle). Kemudian kita masuk kepada bahasan mengenai perilaku organisasi yang berperan penting dalam pengambilan keputusan. Individu dalam organisasi haruslah dapat membuat keputusan. Pilihan keputusan dapat bersumber dari dua alternatif atau lebih. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi terhadap suatu masalah. Artinya, ada perbedaan antara keadaan saat ini dan beberapa keadaan yang diinginkan, yang mengharuskan kita mempertimbangkan tindakan alternatif lainnya. Di sini perilaku organisasi berperan penting dalam pengambilan alternatif dan pengevaluasian kekuatan dan kelemahan. Pengambilan keputusan atau decision making adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Sebelum pilihan dijatuhkan, ada beberapa tahapan yang mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan. Tahapan tersebut bisa saja meliputi penetapan tujuan, pengidentifikasian permasalahan, mengembangkan berbagai alternatif solusi, evaluasi dan memilih sebuah alternatif, melaksanakan keputusan dan evaluasi, pengendalian dan tindakan koreksi. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan perilaku organisasi dalam membantu cara komunikasi. Komunikasi dalam suatu organisasi itu sangatlah penting karena agar tidak ada terjadinya salah penyampaian informasi antar anggota dalam suatu organisasi dan agar tercapainya tujuan dalam organisasi tersebut. Perilaku organisasi juga membantu peran interaksi untuk menyatukan dan mensinkronkan seluruh aspek untuk kepentingan bersama sangat dibutuhkan dalam sebuah tujuan berorganisasi. Dengan kata lain, tanpa adanya sebuah interaksi dalam perilaku organisasi yang baik, maka sebuah organisasi tidak akan mencapai tujuannya. Interaksi dalam perilaku organisasi di sini adalah mutlak meliputi seluruh anggota organisasi yang dapat berupa penyampaian informasi, instruksi tugas kerja, atau mungkin pembagian tugas kerja. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai perilaku organisasi dalam mengatasi stres. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui apa itu stres.
Morgan and King menyatakan stres adalah keadaan yang bersifat internal yang bisa disebabkan oleh tuntutan fisik atau badan atau lingkungan dan situasi sosial yang berpotensi merusak dan tidak terkontrol, atau dengan kata lain, stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan-tekanan. Tekanan ini muncul dari kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Menurut T.D. Jiggs and R. Payne, ada 3 macam cara pokok dalam perilaku organisasi yang dapat digunakan untuk mengatasi stres, yaitu yang pertama, memperlakukan simptom dari stres, yakni cara ini dapat membantu orang yang mengalaminya, misalnya dengan menyediakan konsultasi dan sebagainya. Kemudian cara yang kedua yakni ganti orang yang mengalami stres, yakni dengan mengurangi kerentanan serta agar lebih baik dalam bereaksi atau mengalami stres. Cara ini disebut pula dengan istilah self-management of stress, yang antara lain meliputi senam kebugaran, diet, pengelolaan waktu yang lebih baik, dukungan dari keluarga, kolega, atau dukungan sosial, dan sebagainya. Kemudian cara yang ketiga, ganti atau hilangkan faktor-faktor yang menimbulkan stres, yaitu untuk menghilangkan, melemahkan, atau mengganti faktor-faktor yang dapat menimbulkan stres, misalnya dengan mengurangi kebisingan, polusi, dan sebagainya. Setelah kita mengetahui bagaimana menghadapi stres, maka stres dapat diminimalisir. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan mengenai perilaku organisasi dalam mengarahkan sikap dalam menghadapi konflik organisasi. Apakah ada yang tahu mengenai konflik organisasi? Ya, benar sekali. Konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara 2 atau lebih anggota-anggota atau kelompok organisasi yang harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja dan atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi. Konflik organisasi juga dapat diartikan sebagai perilaku anggota organisasi yang dicurahkan untuk beroposisi terhadap anggota yang lain. Nah, perilaku organisasi di sini mempunyai fungsi mengarahkan sikap dalam menghadapi konflik organisasi melalui pendekatan penyelesaian konflik oleh pemimpin dan dapat dikategorikan dalam 2 dimensi, yaitu kerjasama atau tidak kerjasama dan tegas atau tidak tegas. Dengan menggunakan kedua macam dimensi tersebut, ada 5 macam pendekatan penyelesaian konflik, antara lain sebagai berikut. 1. Menghindari konflik. Menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Penghindaran merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menenangkan diri. Yang kedua, mengakomodasikan. Memberi kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Hal ini memungkinkan timbulnya kerjasama dengan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan. Kemudian yang ketiga, kompetisi. Gunakan metode ini jika Anda percaya bahwa Anda memiliki lebih banyak informasi dan keahlian yang lebih dibandingkan yang lainnya, atau ketika Anda tidak ingin mengkompromikan nilai-nilai Anda. Metode ini mungkin bisa memicu konflik, tetapi bisa jadi merupakan metode yang penting untuk alasan-alasan keamanan. Kemudian yang keempat, kompromi atau negosiasi. Masing-masing memberikan dan menawarkan suatu pada waktu bersamaan, saling memberi dan menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. 5. Memecahkan masalah atau kolaborasi pemecahan sama-sama menang, di mana individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama. Perlu adanya satu komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk saling mendukung dan saling memperhatikan satu sama lainnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.